Oke, halo semuanya, bisa sama gue Luis di Knaita KD. Oke, jadi tahun lalu itu kan gue pernah ngebahas sebuah keyboard yang namanya QWERTY QK65 ini. Mana keyboard itu adalah keyboard yang auto talkie, mau pakai susu apapun, mau pakai keycaps apapun, suaranya bakalan auto talkie, poppy, dan juga creamy. Dan gue yakin kalian yang baru-baru main keyboard pasti bakalan suka sama keyboard yang kayak gitu. Nah, nggak lama setelah itu mereka ngerilis beberapa iterasi yang lebih baru dan lebih matang gitu. Dan namanya adalah QK60, 75, dan juga 80. Dan buat orang-orang yang mungkin sudah beli QK65 pasti bakal ngerasa agak kurang fair. Karena memang QK65 itu bisa dibilang adalah keyboard pertamanya QWERTY Keys. Yang notabene memang tidak sematang iterasi-iterasi yang terbarunya. Dan untuk mengobati hal itu, QWERTY Keys ngerilis lagi keyboard 65% yang mereka kasih nama sekarang adalah Cube 65. Cube 65, Cube 65 yang dibikin oleh Cube Studio. Jadi bakal langsung aja gue bahas kira-kira apa yang ditawarkan sama si Cube 65 ini, kira-kira apa bedanya sama QK65, terus apakah worth it atau enggak, semuanya bakal gue bahas dengan detail, jadi jangan di skip biar lebih lengkap infonya. Oke, jadi yang pertama untuk pricingnya dulu. Jadi untuk si keyboard ini tuh harganya start dari 2,6 jutaan untuk yang versi wired dengan casing aluminium anodized. Dan untuk versi wireless PCB-nya itu tuh beda 60.000 dari versi yang wirednya. Dan dia tuh ada dua jenis warna, yaitu anodized sama electrophoresis. Dan untuk warnanya itu, si electrophoresis itu biasa kalau kalian lebih familiar itu biasa disingkat sama E-white, E-cream, dan sebagainya. Dan itu nambahnya cuma sekitar 70.000 aja. Jadi kalau misalnya kalian beli versi yang paling tingginya itu tuh cuma di 2,7 jutaan aja. Dan harga itu adalah bare bone kitnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli PCB ekstra, kalian mau beli plat ekstra, mau beli badge, itu harganya bakalan nambah lagi. Dan untuk keyboard ini tuh bisa kalian dapetin dari Macallen secara group buy atau pre-order, terserah kalian mau jemput yang mana. Dan itu kalian belinya itu bisa lewat di website Macallen, yaitu di macallen.id. Jadi jangan cari di Tokped, karena keyboard-keyboard kayak gini tuh biasanya nggak ada di Tokped, karena biasanya group buy pre-order itu lewat entah Discord ataupun websitenya. Yang pertama buat layoutnya, jadi tuh dia layoutnya 65%, intinya ada arrow tapi nggak ada F-row. Jadi secara form factor dia itu mirip sama 60%, tapi dia lebih panjang sedikit ke kanan gitu. Dan untuk layoutnya sendiri dia tuh ada beberapa pilihan. Untuk yang versi wired ANSI dan juga wired ISO itu tuh dia cuman ada pilihan step caps lock ataupun caps lock yang biasa gitu ya. Dan selain itu untuk yang versi PCB Tremode atau PCB yang wireless ANSI itu tuh dia bisa split backspace. Jadi split backspace itu biasa kan backspace pakai 2U yang ada di atas. Nah itu tuh di split jadi 2, bisa ditambahin 1 key, biasanya tuh pipe, dan si backspace itu pindah ke bawah jadinya. Cuman yang kurang lengkap dari si layoutnya itu adalah dia nggak ada pilihan bottom row sangan atau 7U spacebar. Karena menurut gue pribadi 7U spacebar di keyboard-keyboard zaman sekarang lebih cantik aja menurut gue. Cuma baik lagi itu soal preferensi. Selain itu di bagian atas kanannya itu ada badge, yang dimana badge-nya itu ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Kalian bisa cek aja ke website Macallen. Dan selain itu kalau misalnya kalian tanya ini tuh bisa knob apa enggak, jadi intinya si PCB-nya itu di bagian kanan atas nggak ada atau kosong, jadi cuma bener-bener gambar beruang doang. Jadi kalau misalnya kalian tanya bisa kenapa apa enggak, ya jawabannya nggak bisa. Unit review gue ini kebetulan versi yang warna E-cream dengan weight gold sunblast gitu. Dan tadi kan gue sempat bilang ada dua jenis warna, ada anodized sama electrophoresis. Jadi gue akan jelasin singkat aja, nggak akan gue jelasin secara teknis. Jadi intinya si electrophoresis ini adalah teknik atau metode pewarnaan yang berbeda aja. Jadi kalau si electrophoresis ini dia tuh bisa warnanya lebih bold, lebih konsisten daripada warna anodized, jadi makanya kenapa harganya itu sedikit lebih mahal. Dan kalau misalkan si anodized itu kan biasanya dia warnanya metalik, dan biasanya itu ada beberapa spot-spot yang dia itu warnanya tuh rasanya tuh kurang tebel aja gitu. Minimal di beberapa keyboard gua ada yang seperti itu, meskipun bisa dibilang kecil atau minor lah. Jadi secara permukaan atau finishing dari si warna antara anodized sama electrophoresis itu bisa dibilang berbeda. Kalau si anodized itu metalik, kalau si electrophoresis itu dia warnanya lebih solid atau lebih polos lah bisa dibilang gitu. Dan secara permukaan menurut gue pribadi electrophoresis ini tuh rasanya kalau dipegang berasanya kayak agak kurang premium dibandingkan anodized. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa warna anodized itu ada keterbatasan dari soal warna. Karena kalau misalkan ngomongin anodized, dulu tuh pernah ada keyboard JMMK Pro, dia klaimnya warna putih tapi ternyata warna grey
gitu. Jadi makanya kenapa ada electrophoresis ini, biar warnanya itu kalau putih ya bisa beneran putih, kalau krim ya bisa krim dan sebagainya. Minimal secara build quality, finishing dan permukaan ini jauh lebih baik daripada QK65 yang dulu. Untuk desainnya sendiri bisa dibilang kalau dari atas ya kurang lebih kayak keyboard 65% biasa. Cuman yang gua notice banget itu adalah di bagian pinggir-pinggirnya itu dia sekarang pakai desain yang lebih rounded dibandingkan QK65 dulu tuh dia pakai desain pinggiran yang lebih sharp gitu. Dan gue pribadi sebenarnya lebih suka dengan desain yang lebih rounded kayak gini gitu. Dan untuk dari sisi set profile bisa dibilang cukup polos dan masih ada sedikit ala-ala desainnya QK65 yang lalu. Dan untuk dari backnya sendiri kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat dia ada weight yang dimana bahannya ini pakai bahan stainless steel. Dan untuk si weight ini fungsinya seperti yang udah gue bilang di video-video review gue yang lalu, bahwa weight ini fungsinya selain sebagai pemberat tapi juga untuk ngedorong sisi akustiknya. Karena si weight ini tuh nggak berfungsi sebagai external weight, tapi dia juga berfungsi sebagai internal weight juga. Jadi tuh tebalnya dia sampai 1 cm dan nembus sampai ke bagian dalamnya. Untuk opsi plate sendiri tuh ada 4, mulai dari yang paling keras itu ada aluminium, FR4, POM, dan juga polikarbonat. Dan gue pribadi sih di sini paling suka yang POM plate karena dia tuh punya bahan yang lebih lembek tapi tetap bisa menghasilkan suara yang tidak muted kayak polikarbonat gitu ya. Dan cuma baik lagi nih preferensi, kan bisa pilih aja kalian pengen yang mana kira-kira yang cocok sama preferensi tapping feel-nya kalian. Nah sekarang lanjut ke bagian dalam desain dari si keyboardnya atau internal design dari si keyboardnya. Nah jadi untuk yang pertama yang gue suka dari si keyboard ini tuh adalah proses assembly atau proses bongkar pasangnya, karena di sini jauh lebih simple daripada QK65. Nah jadi di Cube 65 ini dia tuh cara ngebongkarnya tuh cukup simple, itu tinggal ngelepas semua screw, totalnya ada 6 dan itu screw-nya tuh lokasinya tuh ada di bagian pinggir dalam dari si case. Jadi itu benar-benar tinggal dibuka doang dan udah kelar, dibandingkan QK65 yang lalu yang kita harus buka weight, lalu kita harus buka si top dan juga bottom case-nya dan screw-nya ada banyak dan itu prosesnya lebih ribet. Jadi di sini gue lebih apresiasi desain Cube 65 yang dimana lebih simple untuk proses assembly-nya. Dan untuk bahan gasketnya sendiri di sini mereka pakai bahan silikon gasket yang kecil-kecil dan lembek-lembek, jadi itu tinggal dipasang doang ke bagian samping-samping lift dari si plate-nya. Dan pergerakannya itu mengandalkan pergerakan dari si plate-nya. Jadi kalau misalkan kalian dorong-dorong tuh si keycap-nya ke bawah nanti, nah itu tuh bakal kelihatan dia kayak agak flex, cuman nanti soal tapping feel akan gue bahas lebih lanjut nanti. Lalu untuk sound dampeningnya seperti biasa ada dapat 3, ada dapat case foam dan juga platform yang bahannya poron, lalu ada dapat juga PE foam atau PE sheet. Itu dan selain itu di bagian bawah casingnya tuh sebenarnya juga ada silikon foam, ini mana fungsinya ini selain buat ngeredam resonans, itu tuh juga buat nutupin cutout atau potongan-potongan dari desain bawah case-nya, buat nutupin area baterai dan sekitarnya biar kelihatan lebih rapi, dan ini cukup pinter menurut gua. Dan dengan kelengkapan sound dampening seperti ini kita bisa expect bahwa suaranya nanti bakal seperti suara foam board yang talky, poppy dan juga creamy. Oke, untuk build di sini gua akan pakai Popul switch dari 43 Studio yang belinya juga dari Macallan, dan dia ini adalah linear switch dengan bahan bottom housingnya itu nilon, topnya milky dan juga pakai stem berbahan POM gitu ya. Dan selain itu untuk keycapsnya di sini gue akan menggunakan Nice PBT Shinbone. Lalu untuk total buildnya berapa? Untuk switchnya kurang lebih itu sekitar 650.000, dan untuk si keycapsnya sendiri tuh karena gue belinya sendiri jadi itu harganya sekitar 2,5 jutaan. Cuma baik lagi karena ini adalah custom keyboard jadi ini bebas banget, kalian bisa kreasiin switch dan juga keycap kesukaan kalian seperti apa, mau yang murah mau yang mahal itu bisa banget. Dan untuk tampilan akhirnya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat sendiri tampilan akhirnya seperti apa. Dan gue juga awalnya nggak expect kalau warna keycap screen dan juga case screen kayak gini tuh ternyata warnanya oke. Karena dulu tuh gue pernah bikin keyboard yang keycapnya biru sama case biru, ternyata dia warnanya mati, tapi di sini nggak, malah oke. Cuman kasih tau gimana pendapat kalian soal looks-nya, soal keyboard yang udah gue build ini di kolom komentar di bawah. Oke, ngomongin soal tapping feel. Jadi untuk plate-nya di sini gue pakai plate yang bahannya POM, dan secara tapping feel sih menurut gue di sini tapping feel-nya udah soft. Dan kalau misalkan kalian tekan-tekan ke bawah dia sudah bisa kelihatan kayak agak sedikit flex, tapi gue ingetin bahwa itu tidak penting, karena yang penting adalah kondisi pas lagi ngetik ya, bukan pas lagi ditekan-tekan ke bawah. Dan gue harap stop mengeneralisir bahwa keyboard itu bagus kalau flexnya tuh bisa ditekan ke bawah. Tidak seperti itu ya teman-teman. Dan secara tapping feel pun di sini dia nggak berasa kompres banget kayak QK65, dan secara tapping feel tuh dia mungkin berasanya lebih mirip sama QK60 menurut gue yang sama sekali nggak kompres. Dan gue kan sering bilang ya di review-review gue bahwa ada tapping feel yang kompres sama tidak kompres. Nah ini gue akan ilustrasiin biar kalian ngerti ya gitu, karena dijelasin kata-kata tuh agak susah. Nah jadi anggap aja nih plate, ini gue lagi pegang plate. Nah ini kalau misalkan tapping feel yang tidak kompres itu rasanya tuh kayak ini kita sentil ya di sini.
Nah ini karena gue pegangnya di ujung, dia tuh di bagian ujung sininya tuh dia berasanya kayak tetap ada getaran atau tetap ada resonansi. Sementara kalau gue pegang agak deket di sini, nah dia ini lebih mati atau resonansinya tuh atau getarannya lebih diredam. Nah kurang lebih kompres dan tidak kompres itu seperti ini yang udah gue jelasin. Yang ini tidak kompres. Nah, yang ini yang deket sini, ini tuh lebih ke kompres ya. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa kasih gambaran ke kalian. Oke, dan untuk soundnya sendiri, gue tuh di sini tuh lebih suka keyboard yang tetap bisa ngasih karakteristik suara dari switch yang dipakai. Karena pas di QK65 yang lalu, itu tuh mau pakai switch yang clacky kayak Jwick Black, mau pakai KS3X47 sekalipun, itu tuh suaranya bakal toki poppy creamy aja. Gitu, jadi agak membosankan gitu buat gue. Nah, makanya di keyboard ini tuh dia tetap bisa ngasih karakteristik suara switchnya nggak yang terlalu toki-toki banget, karena pas gue pakai Popo Switch di sini tuh dia tuh suaranya meskipun agak toki tapi tuh dia masih ke high pitch gitu. Jadi gue di sini jujur lebih suka sama karakteristik suara yang masih bisa memberikan karakteristik suara yang switch dari dari suara switch yang kita pakai. Dan untuk kalian yang penasaran sama suaranya, silakan kalian dengerin sendiri. Oke, buat kesimpulannya, intinya si Cube 65 ini adalah keyboard yang lebih baik daripada QK65, terutama dari segi build quality, terus proses rakitnya, assembly-nya, itu tuh semuanya jadi nilai positif di keyboard ini. Selain itu untuk sound dan juga tapping feel-nya, gue ingetin sekali lagi bahwa ini ya sifatnya sangat-sangat subjektif, gue sama kalian bisa beda preferensinya. Cuman kalau dari sisi subjektifnya gue, menurut gue Cube 65 ini secara tapping feel enak, dia soft dan juga nggak kompres sama sekali. Dari segi sound juga tetap bisa ngasih karakteristik suara asli dari switch yang dipakai. Karena kalau misalkan keyboardnya langsung dipakai langsung toki, menurut gue agak kurang make sense karena switch di dunia ini ada banyak banget. Terus malah dipakai di satu keyboard suaranya malah sama-sama terus. Ya buat apa switch yang banyak-banyak itu kan. Untuk harga 2,6 dan 2,7 menurut gue ini adalah keyboard yang oke. Kalau misalkan kalian udah punya QK65, gue rasa kalian nggak butuh untuk beli si Cube 65 ini. Mendingan kalian upgrade lagi ke keyboard yang lebih bagus atau lebih premium. Cuman kalau kalian pengen stay ya nggak apa-apa juga sih. Tapi buat yang baru pertama kali mau cobain entry level custom keyboard kayak begini yang range-nya 2 jutaan, gue rasa ini adalah keyboard yang oke banget buat gue rekomendasiin. Dan paling untuk kompetisinya itu ada Jerry 65 juga yang secara pricing masih mirip, gasket mount juga, layoutnya 65% juga. Tapi antara Jerry 65 dan juga Cube 65 ini, dia meskipun sama-sama mountingnya gasket mount, tapi secara implementasi itu sangat jauh berbeda dan menghasilkan tapping feel yang beda juga. Kalau si Jerry 65 itu mungkin secara tapping feel dia lebih ke bouncy banget, tapi nggak semua orang juga bakalan suka sama tapping feel yang bouncy. Sementara si Cube 65 ini lebih ngasilin karakteristik tapping feel yang soft dan juga nggak kompres, yang kembali lagi sama tidak semua orang juga bakal suka. Jadi to be honest, gue nggak bisa ngasih kesimpulan yang sangat-sangat pakem karena kedua hal ini berbeda dan preferensi orang itu sangat berbeda-beda semua juga. Jadi ya mohon maaf karena gue nggak bisa ngasih kesimpulan yang pakem. Cuma setidaknya dari poin-poin yang tadi gue dijelasin, semoga bisa ngasih referensi ke kalian buat kalian yang masih kebingungan dan belum pernah cobain keyboard kayak gini. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal QWERTY Keys Cube 65 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian soal keyboard ini di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok sekarang juga ada, lalu join komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerengetaka. Sampai jumpa di video berikutnya.